Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Faqir Muhammad Iqbal Rizki dari kelas C untuk mata kuliah Quran, studi Quran dan hadis. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Ditinjau dari asal kata Al-Makki berasal dari kata Makkah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Kata Al-Makki atau Makkiyah, Al-Madaniyah adalah atau Al-Madaniyah berarti kedua kata tersebut berasal dari Madinah dan Makkah, yang bersifat Madinah dan yang bersifat Makkah. Dengan demikian istilah tersebut menjadi lazim di kalangan para ulama untuk memudahkan dalam memahami dan mengimplementasikan tentang tafsir Al-Quran. Biasa yang kita ketahui pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu dari golongan surat. Dari ada beberapa surat dari tergolong sebagai surat Makkiyah dan ada beberapa surat yang tergolong dari Madinah. Pengertian Makki ialah ayat atau surat yang diturunkan dengan cirinya terdapat kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dan umat terdahulu yang sudah tiada. Oleh sebab itu dikatakan Makkiyah. Dan Al-Madani ialah ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah, yang dimana di dalam ayat dan diturunkan tersebut cirinya identik kepada kewajiban serta hukum Islam setelah Nabi hijrah, maka dari itu dikatakan sebagai ayat Madinah. Pentingnya memahami konsep Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran adalah untuk memahami tujuan dan konteks ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madinah memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga memahami klasifikasi ini dapat membantu dalam memahami makna dan pesan ayat-ayat tersebut. Ada dua dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada cara simai, adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh dari berdasarkan riwayat. Mendengarkan riwayat satu dari riwayat yang lainnya ke riwayat yang lainnya sampai turun-menurun kepada riwayat yang paling sikoh. Berdasar riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaimana di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan tujuan wahyu tersebut. Kemudian cara yang kedua ada cara kiasi, adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh dari berdasarkan kriteria yang menonjol, kandungannya, redaksi, uslubnya, dan lain-lainnya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, dalam kategori kiasi ada dua dasar, yaitu dasar aglabiyah, yaitu mayoritas, atau dasar tabi'iyah. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka ayat-ayat tersebut disebut Makkiyah. Dan begitupun sebaliknya, dasar tabi'iyah, kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah, maka surat tersebut dinamakan ayat-ayat surat-surat Makkiyah, dan begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya klasifikasi surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Al-Quran merupakan pedoman atau petunjuk bagi umat Islam, sebagaimana sering dibaca setiap harinya, yang mana Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, ada peristiwa nuzulul Quran, peristiwa diturunnya Al-Quran. Maka sangatlah baik, alangkah baiknya kita mengisi siang hari di bulan Ramadan ini, bukan hanya dihabiskan dengan tidur, akan tetapi kita menghabiskan seluruh hari-hari di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, mengisi kekosongan-kekosongan kita dengan membaca Al-Quran, karena ini adalah bulannya Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Adapun yang menjadi pengklasifikasikannya yang termaktub dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, kitab tafsir, bahwa surat Makkiyah terdiri dari 83 surat, sedangkan yang menjadi surat Madaniyah terdiri dari 29 surat.
Oleh karena itu, kemudian yang selanjutnya ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah itu yang pertama, ciri-ciri surat Makkiyah terdapat kata kalla dari sebagian dan seluruh ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, terdapat tanda tilawah di sebagian atau seluruh ayatnya. Kemudian yang ketiga, memuat kisah-kisah Nabi dan umat-umat yang terdahulu, seperti umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Lut, kemudian umat-umat Nabi yang terdahulu. Kemudian yang keempat, menyeru dengan ucapan wahai anak Adam, ya ibna Adam. Yang kemudian yang kelima, isinya terdapat penekanan terhadap masalah akidah. Kemudian yang keenam, ayatnya identik pendek-pendek. Kemudian yang ketujuh, menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah termasuk sebuah karakteristik ayat lain yang dapat diketahui secara umum menurut bukunya atau perspektif ilmu Al-Quran sebagai berikut. Adanya seruan tentang akidah seperti halnya seruan untuk beriman kepada Allah, hari akhir, hari pembalasan, dan tentang siapa saja penghuni surga dan neraka. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri surat yang diturunkan di kota Madinah, itu surat Madaniyah. Yang pertama, terdapat tentang kalimat orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, pada setiap ayatnya. Kemudian menceritakan golongan orang-orang munafik, terkecuali pada surat Al-Ankabut. Kemudian yang ketiga, seruan bantahan terhadap ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, terdapat di dalamnya tentang hukum-hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad. Kemudian yang kelima, ayat-ayatnya identik dengan panjang-panjang. Kemudian yang keenam, menjelaskan tentang hukum syarak seperti hukum ibadah, muamalah, dan al-ahwal dan al-asyiyah. Kemudian yang terakhir, apa sih manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Kenapa kita harus mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Dalam mempelajari ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah, tentunya sangat banyak sekali manfaatnya bagi kita. Antara lain yaitu, yang pertama, dapat mengetahui perjalanan Nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, dengan adanya ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah ini, kita dapat mengetahui apa saja yang tergolong dalam ayat-ayat surat Makkiyah dan surat Madaniyah, dan mengetahui ayat yang pertama sampai yang terakhir kali diturunkan. Kemudian yang ketiga, dapat mempelajari bagaimana gaya bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan untuk berdakwah. Yang keempat, dengan mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, dapat mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak terdapat sumber hukum, dan hal itu dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan atau memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir, dengan mempelajari ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat mengetahui bagaimana sejarah penurunan ayat-ayat tersebut yang secara berangsur-angsur, dan kita dapat mengetahui beberapa lama proses turunnya Al-Quran. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.